Itu 100% diterima di perguruan tinggi negeri. Itu satu orang dapat beasiswa Indonesia Maju dari Kementerian Agama, sekarang kuliah di Australia. Under pressure target. Kami setiap minggu itu 2 kali pasti ada seminar karir. Kami tahun ini dapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Bertemu lagi dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Baiklah, hadir bersama kita hari ini sahabat religi, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur. Assalamualaikum Pak Antoni, apa kabar? Salam Bu Alipa. Sehat? Sehat, Oke, alhamdulillah. kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Ya. Hari ini podcast kita sedikit berbeda karena kita punya audiens hari ini Pak Antoni. Baru Pak Antoni yang ada audiensnya. Terima kasih. Karena begitu istimewanya Man IC Lampung Timur. Bukan istimewa kepala madrasahnya ya, tapi istimewa Man IC-nya. Baik Pak Antoni, hari ini kita ingin bicara tentang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur. Mungkin sebagian besar dari kita sudah banyak yang tahu Man IC itu apa, seperti apa, tapi sebagian masyarakat juga beberapa masih awam, masih kurang tahu Man IC itu apa sih. Pak Antoni, barangkali bisa dijelaskan Man IC itu sebenarnya apa? Man IC itu sebelumnya bernama SMA Insan Cendekia yang didirikan oleh Presiden ketika Republik Indonesia, Profesor B.J. Habibie di tahun 97, kemudian 98 oleh Man IC, 96 Man IC Serpong, 97 Man IC Gorontalo, kemudian berkembang sampai tahun 2019 sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 888 berdiri 15 Man Insan Cendekia. Yang ke-23 adalah Man Insan Cendekia Lampung Timur. Lampung Timur. Hanya karena nomenklatur harus yang sebelumnya dikelola oleh BPPT diserahkan. BPPT? Ya, apa itu? Balai Pengembangan Penelitian. Jadi itu di bawah Kementerian Perindustrian. Diserahkan ke Kementerian Agama, makanya menjadi Madrasah Aliyah. Tapi untuk Man IC yang lainnya sudah namanya memang sudah yang sebelumnya SMA Insan Cendekia menjadi Man Insan Cendekia. Dan untuk Lampung Timur yang ke-23 yang berdiri 18 Oktober 2019. 2019. Saya MC-nya waktu opening dulu. Oh iya. Pak Antoni, Man IC ini menjadi Man IC yang ke-23. Ke-23. Seluruhnya ada berapa? Ada 24. Ada 24. Ada Man IC Kaltara yang ke-24. Tahun depan akan ada lagi Man IC Sumedang. Man IC Sumedang. Karena waktu itu saya pernah mendengar bahwa setelah Man IC Lampung Timur, Kaltara kemudian tidak akan lagi pemerintah membangun Man IC, ternyata masih ada. Kalau komitmen Pemda sangat kuat menghibahkan tanah minimal 10 hektar, Kementerian Agama siap membangun Man IC. Sebenarnya apa sih keunggulan Man Insan Cendekia ini dibandingkan dengan Madrasah Aliyah Negeri lainnya, Pak Antoni? Secara umum atau secara khusus itu Man IC Lampung Timur? Ya, Man IC Lampung Timur tentunya. Man IC Lampung Timur lulusan angkatan pertama itu 31 orang, itu 100% diterima di perguruan tinggi negeri. Itu pemecah rekor angkatan pertama Man IC terbaik se-Indonesia. 100%, 31. Lulusan Man IC angkatan pertama diterima di perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan lagi. Mantap, ini baru keren. Terus Pak Antoni? Angkatan kedua itu dari 43 lulusan, 41 itu diterima di perguruan tinggi negeri. Satu orang dapat beasiswa Indonesia Maju dari Kementerian Agama, sekarang kuliah di Australia, namanya Granata, anak
penjual nasi goreng yang kami berikan beasiswa selama setahun 14.400.000, dia 100% fully funded karena dia juara nasional OSN 2 tahun berturut-turut itu. Juara nasional OSN 2 tahun berturut-turut. Granataya. Makanya dia mendapatkan beasiswa dari MAN IC. Beasiswa dari MAN IC selama 1 tahun kita berikan senilai 14.400.000. Untuk dari pemerintah memberikan beasiswa kuliah S1 luar negeri, fully funded. Sekarang kuliah di The University of New South Wales, Australia. Baik, satunya lagi. Satu lagi. Kami madrasah yang baru berdiri tahun 2021 diakreditasi dapat nilai A 93. Luar biasa. Ini prestasi yang sangat membanggakan ya untuk MAN IC Lampung Timur. Pak Antoni, apa sih yang membedakan MAN IC ini dengan madrasah umum lainnya secara program mungkin? Kalau rekrutmen jelas berbeda, atau apalagi dukungan pemerintah dan lain sebagainya seperti apa? MAN IC itu adalah madrasah yang berbasis akademik, yang ditargetkan minimal 90% diterima di perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama. Kemudian dia 100% fully boarding. Jadi dia kurikulumnya sama, kemudian malam ada pembelajaran dia diniyah asrama juga sama. Hanya memang dia fokus untuk anak-anak yang lebih ke potensi akademik ya, berkaitan riset, olimpiade dan seterusnya gitu, seperti itu. Dan itu juga harus Direktorat KSKK tuh menargetkan yang bukan hanya 90% di perguruan tinggi, tapi harus banyak siswa yang kuliah di luar negeri. Gitu kan. Kalau madrasah reguler kan akademik dan non akademik, walaupun potensi mengembangkan yang akademik non akademik tetap bisa gitu kan. Baik. Kemudian Pak Antoni, ini mulai berdiri tahun 2019, berarti sampai dengan 2023 ini sudah meluluskan dua angkatan tadi yang disebutkan, 31 dan 43. Untuk setiap tahunnya MAN IC Lampung Timur ini menerima siswa berapa? Keputusan kuota sebenarnya itu dari Direktorat KSK Madrasah. Bahkan keputusan kuota pun harus dari pusat. Hanya berdasarkan usulan dari masing-masing MAN IC. Kita kan kadang-kadang melihat itu orang berhasil manis tidak tahu pahitnya. Saya kasih contoh MAN IC Lampung Timur. Angkatan pertama itu kuota 48, yang diterima, yang mau sekolah di MAN IC hanya 31. Namanya Gamatrium. Mereka tuh punya slogan masuk 31, keluar 31. Di tengah keterbatasan tanpa asrama, apalagi smart TV. Itu yang pertama, angkatan pertama itu belum punya asrama kita ya. Mulai punya asrama tahun berapa, Pak? Tahun 2020 dibangun. Tahun 2000. Jadi 2021 dia bisa dimanfaatkan gitu kan. Sudah mulai boarding ya berarti. Sudah mulai di asrama kan anak-anak. Angkatan pertama boardingnya dia di kelas. Jadi kelas ukuran 8 kali berapa, yaitu sudah mungkin ada 3 ruangan kita pakai gitu. Itu angkatan perjuangan ya. Luar biasa, makanya hasilnya. Betul Pak Antoni. Kemudian setelah itu penerimaannya tadi belum terjawab. Angkatan kedua 48. Ada ya namanya siswa bersama 1-2 mundur, ada yang sakit, meninggal dan seterusnya ya gitu kan. Angkatan ketiga sudah kita prinsip kita punya murid itu nggak usah banyak, yang penting sedikit diurus, dia berkualitas. Angkatan 1 31, angkatan kedua 43, angkatan ketiga ini 47, angkatan keempat yang kelas 11 sekarang 74, angkatan kelima 95. Tahun depan kita akan terima paling sekitar 96 peserta didik saya. Baik, berarti ini 95 ini sudah angkatan itu terbagi, angkatan keempat itu angkatan sudah terbagi. Kelima ya. Iya, terbagi berapa kelas Pak Antoni? 10 kelas ya. Per kelas maksimal 24. Kelasnya minimal, kelas kecil ya. Betul. MAN IC tidak boleh melebihi maksimal dia 24 gitu kan. MAN IC itu kan Kopassusnya madrasah. Kalau Kopassus kan pasukannya nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak, yang tapi penting, khusus. Iya gitu kan. Dan proses seleksinya juga luar biasa. Anak saya pun nggak masuk karena nggak daftar, Pak. Anak saya juga nggak terima. Bahkan anak kepala madrasah pun tidak diterima karena seleksinya secara nasional dan online. Betul sekali. Online tapi ya tesnya on the spot ya di 24 MAN IC atau madrasah yang ditunjuk. Pasca pandemi sudah usai, mereka di MAN IC
di mana lokasinya terdekat dengan rumah atau tempat ya, tinggal. Jadi kalau misalnya dia mau milih Manici Lampung Timur selaku pilihan pertama, rumahnya di Jakarta, dia tesnya di Manici Serpong. Oke, bisa. Betul. Kalau Pak Antoni, boleh diceritakan nggak prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih oleh siswa-siswa MAN-IC? Seingatnya aja lah, yang prestasi paling membanggakan gitu. Secara umum sebenarnya kalau USN di tingkat OSN itu apa sih Pak dari tadi? Olimpiade Sains Nasional okay, itu kompetisi OSN. yang dilaksanakan oleh Kemdikbud bersaing dengan siswa SMA itu untuk Manici Lampung Timur meraih ya dari sekitar tingkat provinsi itu sekitar 9-10 orang. Nah, kalau tingkat nasional paling 1-2 orang gitu kan. Tapi ending goalnya sebenarnya kan dia dapat beasiswa kuliah gitu kan seperti itu. Kalau dia level tingkat provinsi untuk Manici Lampung Timur, dia tidak terlalu susah untuk bersaing. Misalnya dia lomba ya di berbagai perguruan tinggi negeri pun di ITS tahun kemarin kan juara 1 tentang komputer. Kemudian di ITERA, di UNILA, di UIN, di berbagai perguruan tinggi gitu. Memang kita itu membiasakan anak. Jadi kalau untuk siswa baru dia lomba kalah nggak apa-apa. Kenapa posisinya? Biar dia latihan. Kalau langsung juara kan nggak enak dengan kakak kelasnya kan gitu kan. Nah kalau dia sudah kelas 11-12 harus menang gitu. Kita educate mereka seperti itu. Baik. Gitu. Tadi prestasi tertingginya Pak, mungkin yang event-event atau kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Tadi di OSN mungkin MAN-IC Lampung Timur sudah pernah menjuarai apa? Kemudian tahun ini untuk Olimpiade misalnya. Ya. Jadi di tahun 2020 Andre ya itu Olimpiade Sains Nasional itu meraih medali perunggu. Tahun 2021 dia meraih medali emas. Emas. Jadi gitu kan. dia awal mengikuti kompetisi meraih perunggu, di tahun berikutnya ikut kompetisi dalam bidang yang sama meraih emas. Luar Kemudian biasa. Kan Granata. Tepuk tangan lagi. Ada sering-sering tepuk tangan. Ya. Granata itu dia, spesialisasi apa Pak? Perunggu. Kebumian dia. Kebumian. Salah satu cabang di bidang geografi. Gitu Olimpiade kan. Atau OSN? Ya, Olimpiade Sains Nasional. Oke, baik. Gitu, seperti itu. Tapi untuk mendapatkan beasiswa luar negeri itu ada syarat yang lainnya yaitu bahasa Inggrisnya harus excellent. Kalau dia bagus, nggak excellent nggak bisa. Karena dia harus dites IELTS, itu band score-nya dari 0 sampai 9, minimal 6. Wow. Minimal 6 itu sebenarnya minimal 6 itu setara itu S3 minimal, ya Pak, mau daftar S3 ya? Ya S1 aja berat sebenarnya, tapi dia walaupun dia medali emas kalau misalnya bahasa Inggrisnya IELTS-nya di bawah 6 tidak bisa, jadi harus ya excellent gitu. Dan ini ada penguatan atau program khusus di MAN-IC supaya siswa menguasai bahasa Inggrisnya di predikat excellence. Di samping ada pembekalan dari Puspresnas. Puspresnas itu Pusat apa Pak? Prestasi Nasional untuk persiapan gitu kan. Hanya memang kalau hasil tesnya nggak lulus ya nggak bisa walaupun dia medali emas. Jadi whatever medali nggak masalah tapi harus nasional gitu. Pak Antoni kan sudah melanglang buana memimpin madrasah di berbagai tempat. Tentunya ada bedanya nih Pak. Pada saat Pak Antoni kan pernah menjadi kepala MAN 1 Bandar Lampung, kepala madrasah yang lainnya gitu. Bedanya apa Pak? Dengan memimpin MAN-IC yang siswanya mungkin relatif lebih sedikit tapi unggul gitu. Under pressure target. Itu. Target untuk prestasi. Ya kalau untuk diterima di perguruan tinggi memang saya pikir itu salah satu kelebihan saya kepala madrasah ya. Waktu kepala MAN 1 Bandar Lampung 65%, jalur undangan kepala MAN 1 Metro bisa 83%. Tapi sekarang eranya kan beda gitu. Siswa bergengsi itu dari output kalau dia ikut tes UTBK atau SNBT. Untuk Manici Lampung Timur angkatan 1 itu walaupun tidak bisa 1000 sekolah terbaik karena minimal peserta yang daftar harus 40, kita itu baru 25 dari 31, itu nilai rata UTBK-nya 609. Sekolah yang 1000 sekolah terbaik itu rata-rata UTBK-nya 500-an. Sebenarnya Manici Lampung Timur bisa 1000
sekolah terbaik. Tapi karena yang mendaftar hanya 25 nggak bisa. Angkatan kedua nih, berapa rata-rata SNBT, seleksi nasional berbasis tes? Itu 609,45, masih bisa dipertahankan walaupun kondisinya pandemi gitu kan. Orang melihat wajar Man IC karena inputnya bagus. Tidak seperti itu. Man IC Serpong. Saya juga punya pikiran yang sama, Pak. Iya. Karena seleksinya memang anak-anak berprestasi semuanya, secara otomatis outputnya juga pasti bagus. Iya, orang kan lihat Khairul Tanjung. Orang Khairul Tanjung enak ya jadi konglomerat, dia bekerja sehari 18 jam. Iya. Dia orang nggak mampu. Nah, sekarang Man IC Serpong terbaik 1 UTBK. Itu siswanya dibimbing untuk persiapan UTBK. Man IC Lampung Timur setiap sore siswa kelas 12 kami bimbing seminggu 4 kali. Pembelajarannya apa sih yang membedakan? Di pembelajaran reguler itu kami masukkan materi kuliah. Gitu loh. Jadi kalau ibaratnya dikasih obat bukan cuma generik, kasih antibiotik sehingga dia terbiasa dengan materi yang susah. Pada saat dia persiapan SNBT, dia ready to fight gitu seperti itu. Nah, ini Man IC Lampung Timur juga sama. Kami bimbing anak itu 1. Kedua nih, kami gandeng bimbel untuk menguji siswa kami setelah diajar guru Man IC. Karena kalau yang ngajari guru kita, yang ngetes guru kita, ya kita bagus-bagusin. Tapi kalau orang lain, ini ternyata lebih netral. Nah, dan hasilnya kami sampai ini orang tua nih tryout bulan September sekian nih, Oktober ini. Jadi mereka terpacu. Terus next, mereka kita bandingin bukan hanya dengan siswa Man IC Lampung Timur. Siswa di bimbel itu di seluruh Indonesia 75.000. Nah, ranking siswa Man IC berapa? Akhirnya kan mereka agak terprovok gitu. Betul. Bahasanya Jaksel ya, terprovok. Ya. Gitu. Anak Jaksel ini kayaknya Pak Kamat ini. Jadi harus waduh, nilai saya kecil ini dia harus ini. Satu lagi di madrasah reguler itu kadang-kadang kita menghadapi kendala, siswanya tuh mau ikut bapaknya bantu di sawah nenek. Dan ini masalah yang harus dihadapi gitu. Nah, kepala madrasah itu harus out of the box. Gimana mencari solusi? Orang tuanya maksa anaknya nggak usah sekolah atau orang tuanya anaknya ingin dokter. Sementara anaknya ingin jadi teknisi misalnya. Betul. Itu kami jembatani. Kami edukasi. Edukasi itu gimana? Pertama, kami setiap minggu itu 2 kali pasti ada seminar karir yang mana orang tua sama siswa kelas 12 kalau zaman sekarang pakai Zoom itu ngikuti seminar karir. Misalnya hari Jumat hari Sabtu ini ada seminar karir tentang strategi masuk ke Universitas Indonesia. Narasumbernya siapa? Guru kami lulusan UI. Sudah. Artinya dalam proses pendidikan ini juga melibatkan orang tua. Orang tua harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Karena kadang-kadang keinginan orang tua beda dengan anak. Kedua, yang mau biayai kan bapak ibunya. Nah gitu. Bukan jadi Pak Antoni. Saya kan doain aja. Gitu. Pak Antoni, saya membaca CV dari seorang Antoni Iswantoro ini prestasinya lumayan banyak loh sebagai kepala madrasah. Kalau boleh saya sebutkan, Pak Antoni pernah mendapatkan penghargaan sebagai kepala madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Kemudian pernah mendapatkan kepala madrasah yang inspiratif, penghargaan sebagai kepala madrasah yang inspiratif oleh Bupati Lampung Timur. Kalau yang berprestasi tingkat nasional ini dari Direktur GTK, saya sudah tahu lah seperti apa prosedurnya. Tapi inspiratif, ini kategori menarik buat saya. Seperti apa? Seberapa inspiratifnya Pak Antoni ini? Itu di 2021, jadi belum lama berarti ya? Ya, waktu kepala IC, jadi kan kita di Kabupaten Lampung Timur ya. Bagaimana siswa yang 31 kita gembleng itu? Betul. Pertama karena medali OSN ini, medali emas itu yang membuat citra Lampung Timur itu moncreng gitu. Bupati itu sangat apresiatif ya. Jadi beliau mengasih yang penghargaan ke saya, ke gurunya, terus cash money gitu kan. Karena ini madrasah baru loh, baru berdiri tahun 2019. Kami baru ikut 2020, dia medali perunggu. 2021 dia medali emas. Betul. 1 medali emas itu bisa mengalahkan sekian perak dan perunggu. Makanya Bupati datang, kemudian dia memberikan apresiasi seperti itu. Berarti memang dianggap menginspirasi banyak orang oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pak Antoni,
Setiap tahunnya itu, oke terakhir aja deh, yang di tahun 2023 ini peminat pendaftar ya, yang ingin masuk MAN IC itu berapa orang? Awal itu Lampung Timur ya? Angkatan 1 itu sekitar 300-an. Angkatan 1 Kami 300. di nomor 2 kan. Ya karena posisinya Seleksinya di MAN 2 Bandar Lampung. Saya panitia waktu itu. gitu ya. 300 sekian. Baik. Menaik jadi 400 tahun 2023 itu sekitar 967. 967 dan yang diterima hanya 96. 96 biasa. satu mengundurkan diri sebelum sekolah karena dia dapat beasiswa di Turki. Itu pun Pak, yang 900 orang ingin mendaftar, itu tuh sudah ngukur diri. Betul nggak? Sudah ngukur diri bahwa saya akan berkompetisi dengan siswa-siswa berprestasi dari seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Iya, makanya wajar kalau ada pandangan skeptis terkait dengan alumni MAN IC yang memang luar biasa karena memang inputnya anak-anak hasil seleksi yang sangat ketat dan luar Tapi biasa. Tapi saya perlu tegaskan juga, kita punya bibit buah yang bagus, kita tanam aja, biarin. Buahnya tidak akan bagus, dia tidak akan berkembang. Kita harus pupuk, kita harus pelihara. Kalau ada hamanya disemprot, gimana dia bisa tumbuh sehingga sehingga hasilnya akan bagus. MAN IC sama, semua MAN IC orang asumsinya iya. Serpong pun bagus itu bukan karena inputnya, karena memang SDM guru yang bagus. MAN IC Lampung Timur juga harus sama, kami pupuk. Seperti yang mana ada sih, MAN IC Serpong itu angkatan 1 hanya 13 siswa. MAN IC Lampung Timur udah lebih bagus, angkatan 1 31 gitu kan. Tapi kenapa bisa 100% itu? We have the strategies. Seperti yang saya sampaikan, barrier antara anak dengan orang tua gitu. Kami juga libatkan psikolog dalam konteks kenapa? Jadi kita pertemukan antara siswa, orang tua, psikolog dan bimbel. Nah, bimbel itu ini hasil pembelajaran dari guru ini. Ini tryout dari bimbel itu rata-rata anaknya sekian. Ini hasil psikotes, anak ini lebih cenderung profesinya jadi teknik, bagian teknik daripada dokter gitu. Silakan berembuk, tapi saya hanya mengarahkan yang menentukan masa depan anak itu bukan madrasah. Yang menentukan masa depan bukan orang tua, tapi yang mau menjalani yaitu anaknya. Gitu. Tapi anak memilih jurusan, profesi dia harus dapat ridho dari orang tua karena yang mau membiayai kan bapak emaknya kan gitu. Bukan kepala madrasah. Bukan kepala madrasah doain kan sudah gitu. Dan kami juga sangat peduli, ada kesan MAN IC itu kok mahal. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari 24 MAN IC se-Indonesia, satu MAN IC yang disubsidi yaitu MAN IC Sorong, ada subsidi uang makan. Sebab yang lainnya mereka harus bayar uang makan gitu kan. Uang makan. Rata-rata per bulan rata-rata 1.000 lah. Itu tergantung daerah masing-masing. Kenapa 1.000? Minimal 1.000. Karena memang menunya excellent. Input anak sudah bagus, guru siswanya bagus. Ya makanya jangan pagi lauk tempe, siang kerupuk, malam tahu, terus seminggu sekali dia hanya makan daging, ya kasihan. Jadi memang bahkan dari menu makannya, jam belajarnya, kesehatannya itu all out semuanya diperhatikan oleh pihak sekolah atau madrasah. Baik. Ya orang tidak mampu pun pasti ngasih makan ke putra-putrinya. Tapi khusus untuk MAN IC Lampung Timur kami punya distinction juga siswa baru. Ini 2 tahun berturut-turut dia juara nasional, kami kasih beasiswa. Selama 6 bulan. Kenapa? Kalau nanti dia juara di MAN IC, juara nasional kita kasih beasiswa lagi. Kan dia mengarungkan nama SMP MTS-nya, belum mengarungkan nama MAN IC Lampung Timur. Itu satu. Kedua, kami menjamin bahwa siswa tidak atau kurang mampu itu mendapatkan perhatian khusus. Pertama dia harus mengajukan keringanan biaya. Lengkap, dia harus ngirim video, foto dan seterusnya. Ketiga, kami cek. Dari 200 tahun ini aja 215 siswa, sekitar 10 siswa kami kasih keringanan dari aspek biaya makan. Jadi ada yang bayar 300, ada yang bayar 500, ada yang 700, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti MAN IC tidak jadi dinas sosial gitu kan. Gitu. Artinya memang ada juga untuk bagi yang tidak mampu juga tidak perlu takut untuk bersekolah di MAN IC. 5-10% kita akomodir. Betul. Gitu kan, Pak Antoni, ini yang paling penting nih terakhir. Apa sih yang bisa Pak Antoni sampaikan kepada masyarakat? Kenapa
masyarakat harus menyekolahkan putra-putrinya di MAN IC, atau kenapa siswa-siswa itu harus bersekolah di MAN IC? Ini harus bagus ini. Jargon MAN IC itu kampus prestasi, mandiri dan islami. Saya bilang islami dulu lah. Kita sedih loh lihat anak sekolah di sekolah umum, dia misalnya nyolokin mata kawannya, ada yang gebukin kawannya, bully seperti itu. Itu tidak ada di MAN IC. Apalagi tahun 2023 dari 6.500 sekolah madrasah di Indonesia itu, MAN IC Lampung Timur, kami tahun ini dapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekolah ramah anak yang berstandar nasional. Ini MAN IC Lampung Timur. MAN IC Lampung Timur. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Jadi kami ditunjuk di seleksi kabupaten kota, direkomendasikan Kemenak, kemudian diseleksi, tim survei udah dipilih, MAN IC lolos provinsi ke nasional, diaudit oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, baru nanti mereka menilai layak atau tidak. Itu GTK-nya juga dikasih BIMTEK gitu seperti itu. Itu satu ya, kaitannya yang Islami. Jadi alat dijamin bagus. Akhlak dijamin bagus. Gitu kan. Islaminya, prestasi. Maaf saya potong. Artinya siswa MAN IC mendapatkan pendidikan agama yang sangat cukup. Ada pembelajaran di asrama setiap hari Senin sampai Jumat ba'da maghrib. Siap, gitu kan, gitu. Berikutnya, next sih, mandiri. Jangan berpikir bahwa orang sukses itu dari orang kaya. Enggak. Kita lihat Bapak Alun tuh, orang kaya luar biasa. Cuma Bapak Alun itu sopo? Yusuf Hamka. Oh, Yusuf Hamka, siap. Dia orang kaya tapi sangat bersahaja sekali. Jangan berpikir di MAN IC itu mewah, enggak juga sih, gitu kan. Jadi dia harus memiliki kemandirian yang biasa di rumah bebas pakai HP apapun, nggak bisa. Next, prestasi MAN IC diakui hanya prestasi nasional dan internasional. Makanya kita persiapkan anak, kalau untuk kelas 10 lomba kalah nggak apa-apa, kalau kelas 11 12 harus menang. Kita supply pembiayaannya baik dari pemerintah maupun dari komite atau dari orang tua gitu. Artinya ada 3 paling tidak kenapa orang harus menyekolahkan, masyarakat harus menyekolahkan putra-putrinya di MAN IC Lampung Timur. Satu lagi pesan B.J. Habibie itu, apa itu? Jargon MAN IC itu berotak Jerman, berhati Mekah. Ini paling keren nih. Kan. Tepuk tangan lagi, keprok-keprok. Kalau berotak Jerman, dia memang dia berhati Mekah. Dia artinya dia harus go international dong. Kalau MAN IC nggak go international, sekolah yang bisa mengantarkan anak ke luar negeri beasiswa itu ada di MAN IC, dan pemerintah melalui BIP gitu kan, Kementerian Keuangan, LPDP memfasilitasi siswa lulusan madrasah untuk kuliah di dalam maupun luar negeri. Khusus untuk juara nasional mereka difasilitasi gratis, bukan hanya di Indonesia, mau di Amerika, di Australia dan seterusnya. Pemerintah siap memfasilitasi, terutama siswa MAN IC ya, itu yang pertama. Kemudian saya bicara berhati Mekah. Yang pinter banyak, yang benar sedikit. Disitulah kami menggodok menjadi anak yang Islami, moderat, dan berakhlak dan berwawasan kebangsaan. Jadi sayang kalau kita punya putra putri semuanya lengkap, agama 100%, umum 100%, itu ada di madrasah, dan madrasah unggulan di Lampung adalah MAN Ihsan Cendekia Lampung. Luar biasa. Kalau pengen anaknya berotak Jerman dan berhati Mekah, sekolah di MAN IC Lampung Timur. Keprok-keprok lagi. Pak Antori, terima kasih banyak, perbincangannya menarik sekali. Mudah-mudahan ini benar-benar sebagaimana tagline dari podcast ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih Pak Antoni, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Sahabat religi, terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe supaya podcast ini terus berkembang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.